Pernahkah Anda memiliki teman yang selalu mencari perhatian dan selalu ingin menjadi pusat perhatian? Atau barangkali Anda memiliki teman yang sangat memperhatikan penampilan atau daya tarik fisik mereka sendiri? Jika iya, bisa jadi mereka memiliki tipe kepribadian histrionik. Apa itu pola kepribadian histrionik? Secara umum, seorang histrionik biasanya memiliki karakteristik dramatis dan emosional yang ditujukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena sangat membutuhkan orang lain, biasanya seorang histrionik menjadi kurang mandiri dan kurang mampu mengambil keputusan. Sifat-sifat ini biasanya muncul karena ada perasaan bahwa dirinya tidak mampu, sehingga mereka merasa butuh untuk diperhatikan, dilindungi, dan dimanja orang lain. Untuk mendapatkan hal ini, mereka bekerja keras untuk menarik simpati dan perhatian orang lain dengan tampil menarik, ramah, ekspresif, dan mudah bergaul yang sebetulnya merupakan kualitas positif dari seorang histrionik. Namun, karena hubungan dengan orang lain sering didasari oleh kepuasan diri sendiri, hubungan relasi yang terjalin biasanya dangkal, kurang tulus, serta dipertanyakan kesetiaannya. Seorang dengan pola kepribadian histrionik biasanya berasal dari anak dengan orang tua yang dirasa dingin dan kurang sensitif, terutama ketika anak berusia sekitar 3-5 tahun, di mana umumnya anak sering mencari perhatian dari orang tua. Misalnya, seorang anak perempuan senang memilih bajunya sendiri untuk tampil lucu agar dipuji dan disayangi ayah, namun ayah mungkin terlalu sibuk atau bahkan tidak hadir di rumah. Atau pada anak laki-laki ingin menunjukkan pada ibu bahwa ia jago permainan tertentu. Namun mungkin ibu kurang mengerti atau kurang tertarik pada maksud tersebut, sehingga tidak memberikan respon yang diharapkan anak. Para ahli psikologi perkembangan juga mementingkan konsistensi pujian dan hukuman. Misalnya pada anak perempuan yang tampil cantik, mendapatkan pujian pada waktu tertentu namun diacuhkan pada waktu lainnya, biasanya akan mendorong anak untuk meningkatkan usahanya mendapatkan pujian dengan tampil lebih dramatis. Hingga mendapatkan pujian sebagai bentuk perhatian orang tua menjadi lebih penting dari kemampuan aktual untuk dapat tampil cantik itu sendiri. Jika keadaan ini terus terjadi di mana anak kurang mendapat apresiasi, dipercaya kemudian anak akan memiliki pikiran bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak menarik. Selain itu, pujian dan perhatian dari orang lain akan menjadi lebih penting dari kemampuan aktual itu sendiri hingga mempertahankan pikiran bahwa saya membutuhkan pengakuan dan perhatian orang lain agar saya bahagia. Jika saya tidak bisa menarik perhatian, maka mereka akan meninggalkan saya dan saya menjadi seseorang yang tidak berdaya. Dengan perkembangan kepribadian seperti ini, seorang histrionik menjadi seseorang yang memiliki pemahaman bahwa mereka harus mendapatkan perhatian dari orang lain untuk bisa bahagia. Dengan cara apa mereka mendapatkan perhatian tersebut? Dengan memperhatikan dan menunjukkan hal-hal yang mudah terlihat oleh orang lain seperti penampilan fisik, cara bergaul, cara berbicara, dan lain-lainnya. Karena hal-hal inilah yang paling mudah untuk menarik perhatian orang lain. Dalam perjalanannya, tampilan fisik, cara bergaul, dan cara mereka berbicara umumnya memancing pujian dari lingkungan. Dan hal ini menjadi sumber reward bagi para histrionik. Para histrionik akan memandang diri sebagai orang yang sociable dan mempesona, dan juga menggairahkan serta sangat senang jika hal tersebut diiyakan orang lain. Tetapi di satu sisi mereka juga menyadari hal ini mereka lakukan karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan lain untuk mendapatkan perhatian. Karena para histrionik terbiasa hidup untuk mendapatkan perhatian, kesenangan, dan tanpa kesulitan, mereka kurang memiliki kendali yang kuat untuk mengendalikan keinginan mereka. Mereka juga kurang memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan dan konflik. Kurangnya kemampuan mengendalikan diri mengakibatkan mereka memiliki suasana hati yang cepat berubah. Mereka adalah orang-orang yang ceria, tetapi mudah juga marah dan cepat bosan. Mereka juga adalah orang-orang yang ekspresif sehingga orang lain akan mudah memahami emosi mereka. Dengan diri yang terbentuk seperti ini, seorang histrionik di lingkungan biasanya menjadi seseorang yang cenderung menampilkan perilaku dramatis, overreaktif, dan emosional. Mereka adalah orang-orang yang aktif, lincah, dan impulsif sehingga pola hidup mereka menjadi cenderung hedonis. Perilaku-perilaku ini ditujukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain yang bagi para histrionik merupakan hal yang sangat penting. Mereka ahli dalam membangun relasi, mereka mudah bergaul, ramah, dan ekspresif.
Lebih jauh lagi, mereka dapat secara aktif memanipulasi orang lain dengan menggunakan daya tarik fisik mereka untuk menggoda dan menuntut perhatian dari orang lain. Seorang histrionik memiliki pemahaman akan dunia yang cenderung dangkal. Mereka melihat orang lain hanya merupakan sumber pemuasan kebutuhan akan perhatian. Walaupun mereka mudah dan senang membangun relasi, mereka cenderung kurang mampu mempertahankan relasi yang lebih dalam. Umumnya, mereka kurang mampu berintrospeksi ketika menghadapi konflik dalam relasi. Dangkalnya pemahaman mereka terhadap dunia juga cenderung membuat pola pikir mereka menjadi kurang matang. Mereka mudah dipengaruhi sehingga menjadi sulit dan kebingungan dalam membuat keputusan. Ketika menghadapi tekanan, mereka cenderung mengalihkan perhatian mereka dari pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan dengan cara bersenang-senang dan mengabaikan masalah yang terjadi. Lebih ekstrim lagi, pada kriteria gangguan kepribadian histrionik, DSM-4 menggambarkan gangguan kepribadian histrionik adalah orang-orang yang tidak nyaman ketika tidak mendapatkan perhatian dan menunjukkan perilaku marah, iri, dan kecewa. Mereka sangat mengandalkan daya tarik seksual dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki suasana hati yang sangat mudah berubah hanya karena hal-hal sepele dan dangkal. Dan perubahan suasana hati tersebut diekspresikan dengan cara yang dramatis dan berlebihan. Mereka terobsesi dengan penampilan fisik yang wah. Mereka sangat mudah dipengaruhi orang lain, menganggap memiliki hubungan yang lebih spesial daripada kenyataannya dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki pola kepribadian histrionik juga cenderung mudah mengalami gangguan psikologis lain, seperti gangguan somatoform, gangguan disosiatif, gangguan kecemasan, dan gangguan mood, yang mungkin terlalu panjang jika dijelaskan di sini. Komen yang banyak ya kalau penasaran dengan gambaran gangguan-gangguan ini. Gambaran pola kepribadian histrionik ini dapat dikatakan merupakan gambaran ekstrim untuk memudahkan kita membedakan dengan pola kepribadian lain. Karena pola kepribadian seringkali dapat menjadi mirip dengan pola kepribadian yang lain. Seperti misalnya histrionik dan narsisistik sama-sama memiliki pola perilaku eksibisionis dan ingin menjadi pusat perhatian. Namun, pada narsisistik, mereka menganggap diri mereka layak menjadi pusat perhatian tanpa harus berupaya memanipulasi dan mengubah diri mereka, karena mereka merasa spesial dan tinggi. Sementara pada pola histrionik, mereka akan berupaya menyesuaikan diri agar mendapatkan perhatian dari orang lain, bahkan hingga memanipulasi diri supaya bisa cocok dengan keinginan orang lain. Histrionik dan antisosial juga memiliki kemiripan, di mana keduanya sama-sama impulsif dan manipulatif. Keduanya gagal memahami bahwa perilaku mereka memiliki konsekuensi. Namun, pada histrionik, mereka menjadi impulsif berasal dari kecenderungan pemahaman mereka atas dunia yang dangkal, yaitu perhatian dan pengakuan orang lain adalah hal yang terpenting. Sementara pada orang antisosial, mereka menjadi impulsif karena memang memiliki dorongan yang tak tertahankan hingga tak peduli akan hal-hal lain di luar pemuasan kebutuhan. Contoh lainnya adalah kemiripan antara histrionik dan dependent, di mana keduanya menggantungkan diri kepada orang lain. Perbedaannya, seorang dependent cenderung lebih menginginkan bantuan dari orang lain sehingga menunjukkan tampilan yang pasif dan tidak berdaya, sehingga orang lain akan merasa berdosa jika meninggalkan mereka. Mereka dapat dan rela menempatkan diri di bawah orang lain agar dapat terus-menerus dibantu. Sementara pada histrionik, mereka berusaha mendapatkan perhatian dan pemanjaan dengan menunjukkan tampilan yang wah dan menawan agar orang lain tertarik dan memberikan perhatian. Mereka tidak begitu mengerti mengenai kedalaman hubungan, jadi selama mereka mendapatkan perhatian, mereka akan setia. Tetapi ketika perhatian itu hilang, mereka akan berpindah ke orang lain. Jumlah orang dengan gangguan kepribadian histrionik sendiri hanya sekitar 1,84% dari populasi global. Sementara sisanya adalah orang dengan pola kepribadian histrionik pada spektrum normal yang menunjukkan karakteristik yang sama, namun dengan cara yang lebih dapat diterima. Mereka senang perhatian, tetapi mereka tidak bergantung pada hal tersebut. Mereka tampil menawan, tetapi mereka juga mampu menempatkan diri sehingga daya tarik seksual ditampilkan dengan lebih tersirat. Mereka ekspresif dan emosinya mudah berubah, tetapi masih mampu mengontrol hal tersebut. Mereka tertarik dengan penampilan fisik yang menarik, tetapi mereka tidak terobsesi. Dalam berhubungan dengan orang lain, mereka mampu menilai hubungan tersebut secara rasional dan realistis. Mereka para histrionik pada spektrum normal adalah orang-orang yang outgoing. Mereka adalah orang yang fokus pada aspek sosial dalam hidup dan tampil percaya diri. Ramah, energik, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang optimis dan menikmati hidup.
Kualitas positif ini yang disukai oleh orang lain. Energi positif mereka juga cenderung menular pada orang lain dan dapat membuat orang lain menjadi lebih bersemangat ketika bersama mereka. Selain itu, mereka juga menekankan pada rasa dan warna dalam kehidupan mereka. Ekspresif dan atraktif dalam bergaul, mereka juga cenderung intuitif, sensitif, serta terampil untuk membuat orang lain tertarik. Yang perlu diperhatikan bagi seorang histrionik adalah untuk meninggalkan perilaku manipulatif, perilaku menuntut, dan perilaku menggantungkan diri pada orang lain, terutama atas kebutuhan akan pujian dan perhatian. Sehingga menjadi penting bagi orang histrionik untuk mampu meningkatkan kemampuan aktual dengan tujuan meningkatkan self-esteem, mampu untuk fokus pada pemecahan masalah daripada dampak interpersonal, juga mampu untuk menentukan tujuan sesuai keinginan diri berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang lebih matang dari sekedar pemuasan kebutuhan sesaat. Bagi orang lain yang sedang membantu dan mendukung seorang histrionik, seperti terapis, perlu memperhatikan bahwa seorang histrionik sangat rentan menggantungkan dirinya kepada terapis. Rentan sekali terbangun hubungan patologis overdependency antara klien dan terapis. Atau juga terapis menjadi tenggelam dalam peran emosional support seorang histrionik yang dramatis. Tantangan lain ketika membantu seorang histrionik adalah mereka cenderung memiliki kekhawatiran terapis akan meninggalkan mereka ketika mereka berhasil dan menyelesaikan sesi terapi. Demikian gambaran singkat mengenai pola kepribadian histrionik. Nantikan gambaran pola kepribadian lain dengan mensubscribe channel kami. Silahkan like dan berikan komentar untuk memberikan semangat.